Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Adi Nugraha yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Sujatmoko, Jejak Akar Kultural. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu produser dari film Sujatmoko Jejak Akar Kultural, Mas Andika Yuda Pratama. Halo, selamat pagi Mas Adi Nugraha. Selamat pagi, Mas Andika. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Baik. Senang sekali hari ini bisa bergabung di podcastnya BRIN. Baik, Mas Andika, terima kasih juga atas waktunya bisa hadir dalam acara podcast kita hari ini. Baik, kawan BRIN, sedikit saya akan jelaskan terkait informasi narasumber kita untuk hari ini. Mas Andika merupakan dosen pada Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Perkumpulan Periset Karavan Cendekia. Benar ya, Mas ya? Periset Betul, Pak. Karavan Cendekia. Baik, Mas Andika, kita langsung saja ya ke ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan film yang kita bahas hari ini, Mas Sujatmoko, Jejak Akar Kultural. Nama itu mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam Indonesia ya. Sujatmoko itu siapa sih? Bisa ceritakan secara singkat siapa Sujatmoko itu dan kenapa Mas Andika memilih sebagai tema filmnya? Ya, terima kasih. Jadi, Sujatmoko ini adalah diplomat, politikus, jurnalis juga, dan yang lebih penting adalah intelektual, karena beliau ingin dikenal sebagai intelektual yang dimiliki Indonesia. Beliau lahir 101 tahun yang lalu, 10 Januari 1922 di Sawalunto, yang kemudian kiprahnya banyak di dunia pergerakan ya, pas pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Selain beliau berkiprah di politik lokal, semisal beliau adalah anggota Badan Konstituante yang hari ini kita kenal sebagai DPR. Beliau juga pendiri Partai Sosialis Indonesia dan beliau aktif terlibat dalam diplomasi luar negeri Indonesia dan beliau juga salah satu suksesi Indonesia dalam misi kembalinya Indonesia untuk bergabung kembali jadi anggota PBB sempat keluar dan beliau juga um, rektor Universitas PBB di Tokyo, satu-satunya orang yang menjadi rektor di Universitas PBB di Tokyo yang dari Indonesia. Begitu. Dan kalau kita tahu mungkin beberapa waktu yang lalu sempat epic ya fotonya tersebar di media sosial ketika beliau berada di sidang PBB dalam proses diplomasi PBB bersama Sultan Syahrir, Stalin, eh, dan kawan-kawan gitu. Dan eh, kenapa kemudian kami berminat atau tertarik menggarap film soal Sujatmoko? Sebenarnya pertama-tama kami tidak eh, pernah sebenarnya kami tidak menyangka bahwa eh, kami bisa bikin film karena niatan utama kami bikin film karena ini film berbasis riset sebenarnya. Kami meriset karena dari perguruan tinggi kami meriset soal tokoh Sujatmoko karena waktu itu berbarengan dengan peringatan 100 tahun atau 1 abad Sujatmoko tahun lalu.
Kemudian sama kami berawal dari orang yang awam. Kami tidak terlalu banyak tahu soal Sujatmoko kecuali beberapa narasi-narasi kiprahnya di PBB. Tapi kemudian ya itu yang membuat kami juga berangkat yang sama dengan masyarakat awam ya. Akhirnya kami melakukan riset soal Sujatmoko, terutama sebenarnya yang kami highlight dalam film kami, Sujatmoko, Jejak Akar Kultural Leluhurnya, itu adalah bagaimana Sujatmoko dibentuk oleh keluarga besarnya yang terinternalisasi oleh nilai-nilai kultural leluhurnya. Karena Sujatmoko adalah bagian dari member atau terah keturunan besar namanya Mangunarsam. Itu yang membuat tertarik. Karena sebenarnya sudah ada biografi Sujatmoko yang ditulis oleh almarhum Nursam ya. Uh, jadi sudah ditulis soal siapa Sujatmoko dan bagaimana kiprahnya, terus kemudian apa ya terlibat dalam proses-proses penting apa dalam pasca ataupun pra kemerdekaan. Nah, kami mengambil angle yang lain. Kami tidak ingin film ini berasal dari narasi yang sudah tertulis, sehingga kami mencoba menggeser angle kita, jadi tidak menampilkan Sujatmoko dan kiprahnya dalam politik, dalam apa, dalam proses-proses politik ya. Tapi kami ingin melihat di film itu ingin menyampaikan bahwa Sujatmoko adalah produk nilai-nilai, internalisasi nilai dari keluarga. Dan kami melihat bahwa orang besar lahir dari keluarga yang bukan sembarang. Itu Mas Adi. Oke, Mas Andika, saya tadi Namanya Mangunarsan. Ya. tertarik ya, Mas Andika bilang Sujatmoko ini seorang diplomat, seorang jurnalis, dan seorang intelektual gitu. Ini sangat menarik sekali untuk sebutan terakhir ya, seorang intelektual ya. Ini apa ya, sosok yang dirasa sangat kurang sekali ya zaman sekarang ya Mas ya. Sosok intelektual bangsa gitu. Kita itu kekurangan, mungkin saya percaya ya banyak sekali sosok-sosok intelektual di luar sana saat ini gitu. Ya. Baik yang umurnya masih muda ataupun yang sudah maksudnya sudah mapan. Namun sayang sekali mungkin kurang banyak mendapat apa ya mungkin mendapat tempat ya sehingga uh, sosok intelektual uh, untuk sekelas nasional itu tidak banyak yang bermunculan ya. Karena kalau dilihat dari filmnya, saya melihat mungkin pada zaman itu karena kita sedang merintis kemerdekaan, seorang diplomat itu penting sekali ya Mas ya. Dan seorang diplomat itu salah satu skill atau mungkin kewajibannya itu memang harus intelektual gitu, intelek gitu, mempunyai apa namanya tingkat intelektual yang di atas rata-rata. Dan Sujatmoko ini ya memenuhi persyaratan itu gitu. Ya. Nah, mumpung saat ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Sujatmoko berperan dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya dalam berdiplomasi, seperti yang tadi dibahas oleh Mas Andika, dengan menjadi salah satu perwakilan Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas agresi militer Belanda pada tanggal 14 Agustus 47 di Amerika Serikat. Nah, ini adalah salah satu cerita tentang Sujatmoko yang mungkin gak banyak orang tahu. Nah, sebagai sebuah karya biografi, suatu film tuh kadang memiliki banyak versi ya Mas ya. Nah, untuk film ini versi Sujatmoko seperti apa yang ingin ditampilkan oleh Mas Andika sebagai kreator filmnya? Iya, sebelum ke situ, saya mungkin perlu menyampaikan bahwa Sujatmoko spiritual. Beliau pernah berwasiat sebelum mangkat, sebelum meninggal, ke anak-anaknya, uh, anak putri pertamanya menyampaikan ke kami, pernah tanya, apa atau ayah, nanti kalau ketika sudah meninggal ingin dikenang sebagai apa? Sebagai tokoh politik, tokoh pergerakan,
apapun. Beliau menjawab dengan tegas, tolong nanti kenang saya sebagai the independent thinker, pemikir yang bebas. Dan hari ini itu ditulis dalam nisannya Sujatmoko makam di Jakarta, Sujatmoko the independent, pemikir yang bebas. eh Hal itu mungkin diilhami kalau saya pandangan subjektif saya menyelami eh, apa, situasi waktu itu ya, eh, proses diplomasi, tragedi peristiwa-peristiwa yang melibatkan Sujatmoko di diplomasi BB atau proses yang lainnya, yaitu adalah lelaku dia. Dia sebagai orang yang bebas melihat satu bentuk apa ya, situasi yang tidak bebas ya, itu harus apa ya, harus harus memanggil dirinya untuk terlibat, karena kita tahu bahwa agresi militer tahun 47 itu kan masih, di mana Belanda masih menginginkan semacam tidak rela untuk apa ya, Indonesia benar-benar dibuat semangat tangganya sendiri. Dan itu adalah salah satu cara jitu bahwa agresi, senjata, peperangan di beberapa kawasan kita tidak hanya dilawan dengan senjata, tapi juga berdiplomasi. Itu sebenarnya membuktikan bahwa intelektual tokoh-tokoh Indonesia tidak kalah dengan negara-negara yang sudah jauh berkembang daripada, apalagi Indonesia kan baru jadi itu Sujatmoko, berpikiran bebas, inginkan perdamaian, menentang segala bentuk upaya agresi, berdiplomasi, mengandalkan intelektual, berfungsi, dan dia lakukan itu dalam ya, peristiwa itu. Sebenarnya film ini tidak tidak sampai eh, mengulas kiprah Sujatmoko sebagai tokoh politik sebenarnya. Karena sebenarnya film ini menyampaikan sejarah mikro, sejarah kecil. Eh, Kiprah Sujatmoko penting. Dia berdiplomasi, agresi militer, kemerdekaan, mendirikan partai, parlemen, dan sebagainya itu sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Sujatmoko sebagai tokoh yang penting waktu itu, dia melandasi perilakunya dari internalisasi nilai-nilai keluarga besar, nilai-nilai Trah Mangunarsan itu juga sangat penting. Sebenarnya Sujatmoko adalah role model atau model tokoh yang orang memandang bahwa kan terkadang glorifikasi tokoh ya. Wah, tokoh ini hebat, tokoh ini. Wah, kita hanya tahu tokoh. Tapi terkadang kita tidak, jarang sekali belajar dari bagaimana tokoh itu sampai kepada titik karirnya. Dan mungkin adalah salah satunya. Nah, dia adalah orang yang sangat getol sekali menjalankan prinsip-prinsip keseharian, nilai-nilai kesehariannya, terutama soal kebijaksanaannya itu dari keluarga, dari Trah Mangunarsan. Karena bapaknya Sujatmoko sendiri, Profesor Saleh Mangundinurat, uh, juga seorang dokter, profesor, juga intelektual Jawa juga. Kemudian tokoh besar yang kemudian dijadikan nama Trah ini, Mangunarsan, Yai Mangunarsan, itu juga uh, apa tokoh yang besar intelektual juga. Bahkan kenapa mungkin juga ya, tadi Mas Adi menanyakan kok tidak banyak orang yang tahu ya soal Sujatmoko. Karena Sujatmoko bukan orang yang apa ya, yang sering bermanuver politik dalam arti pencitraan.
Karena keluarga besar ini begitu bersahaja menerapkan prinsip-prinsip hidup yang egaliter. Sehingga misalkan ketika dia menjadi anggota badan konstituante yang kelak menjadi DPR hari ini, ketika dia dibubarkan oleh Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli, dia selesai. Oke, tadi terkait promosi filmnya ya. Soalnya saya juga lihat memang porsi untuk penceritaan keluarga besar Sujatmoko untuk membentuk karakter, mensupport Sujatmoko sehingga menjadi tokoh seperti uh, yang kita kenal ini itu memang berperan penting dan besar sekali ya, Mas. Ya, Oke, Mas Andika, terkait dengan ini kan film dokumenter biografi ya. Saya tertarik dengan proses risetnya ya. ya, Bisa diceritakan bagaimana proses riset terkait dengan tema film ini, pendekatan dengan narasumbernya, karena saya lihat film itu sebagian besar dari keluarganya ya, Mas ya. betul, betul. Hmm. Gimana, Mas? Ya, Bisa diceritakan? oke, baik. Proses ini sekitar eh, eh, kami mulai proses ini sekitar 2 tahun yang lalu. Kami eh, berawal dari kisah mengenai Kiai Mangunarsan. Kiai Mangunarso. Kiai Mangunarso ini adalah eh, bangsawan. Jadi dia bangsawan karena beliau adalah menikah dengan eh, Kasunanan Surakarta ya waktu itu, PB, Putri PB. eh, dan beliau hidup di luar kerajaan, hidup di luar keraton. Eh, sebenarnya dimulai dari orang lokal, karena saya orang Madiun. Lokasinya ini ada di Madiun. Eh, karena ketertarikan dan penasaran saja itu. Karena beberapa tahun yang lalu kami bersama Peter Carey itu mengunjungi beberapa situs makam yang ada di Madiun Raya. Salah satunya adalah makamnya Raden Ronggo Prawiro ketiga yang ada di Gunung Bancak, Magetan. Ini penasaran siapa sih apa makam itu dibentuk itu kan karena mendekati guru spiritualnya eh, istrinya Maduretno, dan kemudian setelah kami lihat ternyata Maduretno ini adalah murid dari Kiai Balawi atau Baidowi. Nah, dari situlah riset itu bergulir hingga kami menemukan nama Moko, kami menemukan Kiai Mangunarso karena Mangunarso ini adalah cucu dari eh, Kiai Balawi, guru spiritualnya Raden Maduretno, Raden Ronggo yang kebetulan adalah mertuanya Pangeran Diponegoro. Sehingga riset kami berawal dari situ. Akhirnya itu bergulir-bergulir menemukan data-data eh, tambahan. Terus karena saya juga riset berkaitan dengan hal itu, akhirnya kami menemukan peninggalan rumah di daerah namanya Balerejo, di mana rumah itu masih sangat terjaga di cara bentuk bentuk bangunannya, sehingga itu ternyata terkait dengan kisah sejarah itu. Nah, kami menemukan ternyata itu adalah kediamannya Trah Mangunarso yang biasa digunakan oleh keluarga besar. Lanjut kata, riset kami berlanjut hingga suatu ketika kami mendapatkan informasi bahwa akan ada peringatan 100 tahun Sujatmoko, di mana Sujatmoko adalah bagian dari Trah Mangunarsan. Ya, ya sudah, kami melakukan pendekatan dengan keluarga bahwa kami ingin membuat film dokumenter mengenai Sujatmoko, tapi dalam perspektif leluhurnya, dalam perspektif keluarga. Sehingga
kami menawarkan ide ini kepada keluarga dan keluarga ACC bahwa nanti sama terkait ini ya, keluarga besarnya membicarakan mengenai siapa eh, Mangunarso ini dan bagaimana nilai-nilai yang selama ini dibawa oleh eh, terah ini kan, terus sehingga nilai-nilai yang dibawa terah ini kemudian menjadi value terhadap anak cucu atau anak turunnya termasuk itu. Kami menyampaikan ini juga kepada putrinya, uh, tiga putri Jatmoko, bahwa kami ingin highlight membuat film dokumenter soal Sujarto, tapi bukan dalam perspektif karir politiknya, tapi dalam perspektif keluarga. Ya, semuanya gayung bersambut. Kami menulis waktu artikel, kami melihat perspektif-perspektif yang belum ditulis oleh biografinya sendiri, perspektif-perspektif yang belum ditulis dalam buku yang lain yang mengkaji soal Sujarto, sehingga kami berada di titik, berarti yang belum ditulis adalah Sujarto bagaimana dia dikembangkan atau dia berkembang menurut lelaku leluhurnya atau prinsip-prinsip nilai dari leluhur. Nah, ini bersama tim uh, menulis artikel, dan artikel ini kami publikasikan berbarengan dengan kami membuat film ini. Ya, kami berdasarkan judulnya Sujarto jejak kultur jejak akar kultural leluhur. Ya, bagaimana Sujarto dibentuk oleh kultur leluhur. Terus riset-riset yang bergulir itu kami dan storyboard, storyline, data lah. Akhirnya kami proses produksi ini. Semua data yang kami kumpulkan secara artefak tulisan ya, buku, artikel, tulisan, pidato punya beliau, kami kumpulkan dari itu dan kami konfirmasi dengan keluarga. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, menemukan atau mengungkap kembali siapa, tidak hanya soal siapa Sujarto, tapi Sujarto berasal dari mana juga. Karena dalam film itu kami menyampaikan mengenai silsilah leluhurnya dan nilai-nilai leluhur. Gitu Mas Adi. Ya, bisa. Baik, Terus menarik sekali. kemudian sponsornya kebetulan tahun lalu kami didukung oleh Universitas Negeri Malang lewat dana risetnya, dan kami biasanya kan riset dosen itu kan selalu menghasilkan artikel atau buku. Kami ingin bahwa dampak hasil dari riset itu tidak hanya bisa dibaca secara terbatas, tapi juga menghasilkan produk karya audiovisual yang apa ya, pemanfaatannya itu bisa lebih luas lagi. Ya, kami juga berterima kasih kepada BRIN memfasilitasi lewat program APL ini sehingga film kami eh, apa bisa dinikmati oleh banyak orang. Eh, Sekedar informasi aja Mas, eh, kami launching waktu itu film itu dan diskusi di eh, Balai Rejo di Madiun di rumahnya. Kami memang sengaja waktu itu tidak langsung mempublikasikan film ini ke kanal YouTube karena waktu itu kami ketemu Prof. Hija, Prof. Wijayanti, Profesor riset peneliti dan budaya. Itu beliau ngomong, sampaikan aja ini ada program APL. Nah, kami memang menahan untuk tidak mempublikasikan di platform YouTube atau lain sebagainya. Kami berharap, ini kami harus prospek ini APL biar uh, apa, bisa dinik banyak orang. Ya, akhirnya ketika kami diterima, kami bersyukur, kami juga ikut membagikan
video apa video-video ini ke berbagai orang. Dan sekedar informasi, September ini film itu akan kami tayangkan untuk dibedah film dalam rangka kuliah pembuka untuk mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang. Baik Mas Ega. Itu Mas. Selamat juga ya Mas ya. Ini filmnya udah bisa ke tahap dibedah untuk sebagai bahan diskusi ya. Ya, betul. Hmm. Kami launching dengan diskusi, kami gunakan juga untuk beberapa forum ilmiah. Dan film ini tadi Mas Andika sempat sedikit cerita bahwa hasil penelitian itu bisa dalam bentuk bukan hanya tulisan, bisa bentuk audiovisual seperti film ini, bisa diterima. Betul. Oh gitu. Sangat bisa diterima, dan emang harusnya begitu ya Mas. Sangat bagus sekali Mas kalau gitu ya. Ya. Karena kalau menghasilkan tulisan itu bagus, tapi dengan iklim literasi hari ini di Indonesia itu artinya tidak bisa, artinya segmennya pasti akan terbatas. Segmennya akan bahasa udah iklim literasi Indonesia kayaknya udah pesimis banget ya. Anda ini positif Mas. Tapi kita juga harus karena segmennya pasti terbatas. Kalau dengan film kan lebih mudah dinikmati ya Mas ya. Betul, karena kan sekarang orang semuanya harus dimanjakan kan. Telinga, mata itu kan harus dimanjakan semua. Ya kami kan hanya melayani dengan menyediakan itu saja. Oke Mas, tadi proses risetnya itu kalau kita dengar cerita dari Mas Andika tuh proses risetnya itu sangat matang. Ini saya ambil pelajarannya itu dengan proses riset yang matang seperti itu memberikan ruang buat si kreator film itu sudut pandang mana ya yang lebih yang mau mereka ambil gitu. Nah itu ruangnya menjadi lebih besar tuh karena hasil riset yang sudah matang itu tadi ceritain Mas Andika, mulai dari step ini ketemu ke sini, akhirnya ketemu bisa langsung ke keluarga langsung gitu kan. Nah ini memberikan ruang yang lebih besar untuk si kreator film itu mau dari sudut pandang mana film ini nanti diangkat. Oke Mas, bisa cerita nggak ada cerita menarik apa sih selama proses produksi film ini? Ya, karena Mas Andika ini kan jadinya interaksi secara dekat ya dengan pihak keluarga Sujatmoko ya. Iya betul. Pertama ini Mas, kami keluarga itu sebenarnya biasa aja, tidak menganggap narasi yang kami ingin lakukan itu sebagai suatu hal yang perlu gitu loh. Intinya begini, ya apa menariknya? Kami ini kan biasa-biasa saja, gitu loh. Jadi karena keluarga ini sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali, sangat low profile sekali, gitu loh. Bahkan kami sangat berhati-hati untuk menyajikan narasi-narasi yang ada unsur glorifikasinya. Wah, Sujatmoko ini hebat sekali. Wah, itu pasti keluarga akan kasih notice itu. Enggak lah, kita biasa. Jadi menggarap film Sujatmoko beserta menggarap riset Sujatmoko itu sebenarnya seperti mempelajari perisetnya. Bagaimana satu prinsip atau nilai-nilai keluarga itu kan lintas generasi Mas. Sujatmoko Mangunarso itu sekitar tahun 1800-an dan ini juga tahun 2023 dan mereka masih menjadi keluarga yang sangat solid, sangat kompak dan ratusan kan keluarga. Jadi kami kayak iya ya, memang pentingnya keluarga itu pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pada keluarga dan kami menemukan kesederhanaan itu untuk tokoh sebesar Sujatmoko ya, artinya dia terlibat dalam banyak kejadian penting, ya biasa-biasa. Dan keluarga ini punya prinsip bahwa hidup itu harus bersama rakyat. Karena terbukti banyak lahan yang digarap, karena kan basis
keluarga besar ini adalah pertanian. Hari ini ada 25 hektar sawah yang garap, itu sama sekali tidak berubah dengan sistem penggarapnya. Jadi tanah itu digarap bersama-sama dengan warga sekitar. Jadi ya kami artinya untuk pembelajaran riset ya, data-data riset, kami menemukan fakta dan data baru. Terus eh, menarik yang lain ini, kami sempat menelusuri mencari makam. Jadi kami mencari makam dari keluarganya ibunya Sujatmoko. Nah, yang di Madiun itu kan dari ayahnya, Profesor Saleh Mangunkusumo. Kami mencari makam di Ponorogo karena ibunya Sujatmoko, beliau adalah putri atau turunannya Pedono eh, Ponorogo waktu itu, yang berkaitan dengan banyak fakta sejarah yang lain. Dan kami senang karena keluarga juga belum tahu makamnya di mana, sehingga informasi yang kami lakukan mencari makam itu berharga juga bagi, oh ternyata kami eh, ternyata baru tahu makam eyang kami. Makanya nanti kami akan berkunjung dan lain. Terus proses yang menarik yaitu Mas, kami menemukan, terus kami banyak belajar bersama oleh keluarga ini. Nah, sangat sederhana, sangat menerapkan prinsip-prinsip kebersahaja. Tuh. Mas Adika, Terus ini kalau kalau dengar ceritanya itu ya, apa keluarga dari Sujatmoko ini apa kalau anak apa anak anak zaman sekarang tuh circle-nya tuh nggak main-main ya, nggak oh kaleng-kaleng, ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. betul. Tapi apa namanya bisa gitu ya dari pengalaman Mas Andika tadi cerita gitu. Mungkin anak anak cicitnya sekarang kali ya, itu Ya, tetap tetap maksudnya sangat sederhana sekali ya. Saya betul, pun betul. yang menonton filmnya itu terlihat gitu ya, bagaimana cara mereka apa di depan kamera itu begitu sangat sangat sederhana ya. Padahal Betul. keluarga ini ya kalau itu tadi makanya bukan keluarga kaleng-kaleng gitu. Dari dulu juga Iya, udah betul. merupakan keluarga yang apa Sujatmoko sendiri kaliber kan gitu empat, ya. ya Sujatmoko sendiri kan Menarik empat sekali. bersaudara. Sujatmoko sendiri kan empat bersaudara. Eh, kakaknya Sujatmoko itu Bu Popi Sahrir adalah istri dari Sultan Syahrir. Sujatmoko anak kedua. eh, Terus yang anak ketiga adalah Meriam Budiarjo, Begawan Ilmu Politik Indonesia, dan yang ketiga adalah yang kemarin Nugroho Wisnu Murti, Pak Yunus. Beliau dubes dulu pernah jadi dubes Indonesia untuk Swedia juga. Dan keluarga ini kan juga berkaitan dengan semisal Cokro Aminoto, terus berkaitan juga banyak tokoh penting lah, masuk Raden Sudiro yang jadi gubernur DKI, dan jenderal pertama perempuan Burukmini juga terakhir. Luar biasa lah, dan mereka karena prinsip mereka gini Mas, sebenarnya kan mereka keluarga ini pantas untuk disebut Raden karena kultur leluhurnya dari kerajaan, tapi mereka menanggalkan. Tidak ada katanya apa Raden atau Raden Ayu, Raden Mas. Mereka hanya cukup mengatakan hutan itu ki untuk laki-laki, ni untuk perempuan. Dan itu kan sangat merakyat. Nah, itu Baik Mas Mas Adi. Andika. Kawan Brin tadi tuh Mas Andika walaupun sudah apa namanya ya, spoiler ya sebetulnya itu banyak hal yang dibahas di filmnya. Tapi masih banyak sebetulnya aspek yang apa menarik dari Sujatmoko ini. Jadi kalau Mas apa Pak Kawan Brin penasaran tonton aja filmnya di kanal YouTube kita Betul, ya. betul. Mas Andika, ini film dokumenter biografi. Kebenaran fakta itu menjadi penting sekali Mas ya. Ini Betul. ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses produksi filmnya? Seperti apa? Ya,
kami menganggap waktu itu, karena kan informan utama kita harus orang yang paling dekat dengan Sujatmoko. Orang yang paling dekat Sujatmoko adalah keluarganya, terlebih adalah putrinya atau anak-anaknya yang paling dekat kan. Nah, kami melakukan pendekatan itu. Kami menganggap awalnya dulu itu kan karena mungkin kami berjarak ya, kami menganggap apa? Bisa nggak ya kami mendekati keluarga karena keluarga ini dalam dalam apa ya? Dalam perspektif sekitar itu kan wah sangat-sangat dihormati gitu. Di orang bukan orang sembarangan dan tidak sembarangan juga bisa masuk ke rumah ini gitu dan apalagi untuk kami ingin penelitian dan bikin film awalnya kan begitu kami bisa nggak ya dan iya karena kami ingin sekali ada data kuat dan niat kami kuat ya tapi apa mendekati keluarga ini ternyata mereka sangat terbuka dan sangat baik sekali dan bahkan membantu riset kami data-data kami yang dibutuhkan silahkan. Yang menarik adalah hari ini eh, kepala atau apa ya bagian yang bertanggung jawab pengurus keluarga ini kan namanya Bu Yun. Eh, Itu sudah sepuh sekali, tapi nyatanya sangat tajam sekali terkait eh, apa data-data keluarga ini. Jadi kami sangat terbantu. Jadi ini seperti kayak apa ya diterima oleh keluarga gitu aja. Gitu, Mas. Baik, Mas Andika. Menarik sekali ya ininya. Apa yang tadinya mungkin ngerasa keluarga dan kaliber begini ternyata welcome banget ya Mas menerima orang Betul, luar ya untuk betul, betul. mereka melakukan riset atau berkomunikasi terkait proses produksi filmnya. Mas Andika, film ini oh ya, Kawan Brin, film ini lolos dalam program akuisisi pengetahuan lokal kita untuk periode 1 kalau nggak salah ya Mas ya. Betul. Ini. Mas Andika boleh ceritakan sedikit bagaimana awalnya mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini dan kemudian tertarik untuk mengirimkan karya filmnya kepada kita. Mungkin kan Iya, biar Kawan Brin betul, bisa tahu juga ya betul. seperti apa. eh Kami sebenarnya banyak mendengar program ini dari kawan-kawan yang sudah pernah mendapatkan ya Mas. Jadi dari jaring jaring kawan-kawan di wah, BRIN ada program namanya APL, buku dan karya audio. Nah, terus kemudian yaitu waktu kami melaunching buku ada dorongan dari salah satu profesor BIN juga ya, bisa ah masukkan aja ke APL biar filmnya banyak mendapatkan apresiasi. Itu dorongan juga. Nah, terus gimana Mas Andika kesannya setelah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini ada mungkin saran kritikan gitu, mungkin Iya, iya. prosesnya lama atau gimana? Bisa diceritakan? Eh, nah, enggak, kalau prosesnya saya pikir sudah bagus ya. Tadi em, intinya program ini kan sangat fleksibel sekali. Dan itu kan sangat membantu. Kak. Eh, saya belum, saya nggak tahu ya, apakah ada program serupa yang buka sepanjang tahun kecuali APL. Eh, Artinya iklim ini sangat bagus sekali. Ya, tanpa harus ada apa ya, biasanya kan bahannya satu periode, dua periode, dan ini 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali. Itu sangat positif dan itu secara pribadi saya eh, sangat mengapresiasi sekali ya, karena itu kan mungkin itu bagian dari saya merasa bahwa itu adalah bagian dari dukungan kami yang menghasilkan sering menghasilkan karya audiovisual, karena kan namanya karya audiovisual itu kadang selesai di pertengahan tahun, awal tahun, akhir tahun, dan kami bisa sangat fleksibel sekali untuk APL. Terus secara apa ya proses saya pikir tidak ada masalah ya dan sangat kooperatif sekali. Kami didampingi
pembuatan kontrak, pengiriman kontrak, dan kontrak dikirim kembali, kemudian eh, apa PIC yang mendampingi kami juga sangat oke. Itu Em, mungkin apa ya? Kami sangat senang sekali sebenarnya kalau seumpama karya yang diakuisisi itu tidak hanya diedarkan saja, tapi juga dibikinkan forum diskusi. Karya semacam ini itu sangat sangat senang sekali ya. Artinya itu juga bagian dari double apresiasi gitu loh. Karya kami disebarluaskan, tapi kami dibikinkan forum untuk membicarakan forum ini. Apalagi nanti kalau forumnya itu bisa apa ya, eh, bisa mendatangkan banyak orang itu sangat luar biasa sekali. Apalagi nanti ada pembahas dan itu. Tapi overall program ini sangat bagus sekali dan eh, sangat terlihat sangat sangat rapi. Oke, Mas Andika terima kasih untuk reviewnya. Ini kawan Brain bukan bukan karena dipaksa ya Mas Andika nih sepertinya Oh, enggak, bilangnya lancar gitu enggak, ya. enggak, Jadi emang benar enggak. ya kita kita mencoba untuk memberikan pelayanan suatu program sebaik-baiknya untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mengirimkan karya terbaiknya kepada Ya. kita. Oke, Mas Mas Adi, Andika. satu lagi Oh ya. boleh nggak saya Oh ngomong? boleh, silakan. Ini mungkin ketakutan beberapa orang ya. Kalau karya diakuisisi oleh BRIN itu takutnya semata-mata karya ini jadi milik BRIN. Sebenarnya enggak. Karya ini tetap milik pengkarya dan BRIN membantu untuk menyebarluaskan. Beberapa orang masih khawatir soal itu. Nanti filmku kalau diakuisisi BRIN jadi filmnya BRIN ya. Enggak. BRIN tetap eh, menampilkan kredit titel dan di dalam kontrak itu juga menyebutkan bahwa karya tetap milik pengkarya. Hingga itu jangan khawatir. Nah, itu kawan Brain tuh. Itu informasi penting yang dikasih tahu sama Mas Andika. Jadi memang ya kita mengkonsumsi suatu karya itu bukan berarti jadi milik kita sehingga si pencipta itu ya putus saja gitu, nggak memiliki karya itu lagi, enggak. Jadi kita mengkonsumsi itu memang tujuannya agar karya ini bisa kita sebarluaskan lagi secara lebih masif kepada masyarakat dan si pencipta tetap memiliki hak cipta dari karya yang dikirimkan kepada kami. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Mas Andika, ini ada pesan Ya, khusus nggak untuk kawan Brin? Ya mungkin penasaran ya setelah menonton podcast ini untuk mengikuti jejak Mas Andika, itu gimana ya caranya mengirimkan karya-karya mereka itu ke kita tuh seperti apa ya? Boleh di-share eh, pengalamannya Mas? yang jelas karena semua informasi ini kan berbasis digital, kan? Pertama ya tentu media sosial itu sangat berpengaruh, makanya eh, APL itu kan punya akun Instagram sendiri dan setiap berkala kan menyampaikan informasi perihal pembukaan pendaftaran ini akuisisi. Jadi itu sangat membantu sekali dan pikir link nggak akan sulit untuk pendaftaran itu. Ikuti medsosnya, persiapkan berkasnya, simpel sekali berkasnya dan kalau nggak salah tinggal submit aja secara digital di link pengumpulan ya dan tinggal ditunggu aja karena konfirmasi apa proses setiap tahapan itu selalu diinformasikan lewat email. Saya masih ingat daftar itu dikonfirmasi email, nanti proses review itu masuk email. Artinya tahapan ini saya pikir juga sangat transparan. Itu Mas. Oke, kawan Brain, itu tadi penjelasan dari Mas Andika. Pantengin tuh sosmed kita, karena informasinya sekarang semua biasanya memang lewat sosmed ya. Jadi kawan-kawan Brain ini ya salah satu caranya memang pantengin sosmed kita, karena informasinya nanti semuanya tuh berawal dari situ. Oke, seru sekali ya kawan Brain. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung waktu acara podcast ini. Sayang memang waktunya terbatas ya.
Mas Andika, apakah ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan hari ini? Mungkin tadi bisa diulang lagi Mas ya, karena Mas Andika rencana ada acara bedah filmnya ya Mas. Mungkin bisa. Mohon maaf, yang mana Mas tadi? Ada rencana yang itu filmnya mau ditayangkan, Oh iya, tentu. mungkin bisa Eh oh, ya, jadi selain kami senang diakuisisi BRIN karena film itu ikut dibantu untuk disebarluaskan oleh BRIN. Selain itu juga nanti pas kami akan mendiskusikan film itu rencananya September ini untuk di ditayangkan dalam rangka kuliah pembuka semester awal di Universitas Negeri Malang yang nanti pembedanya itu dari LP3ES, dari guru besar sejarah politik yang kami, dan juga nanti dihadiri oleh putri beliau. Dan kami sangat senang karena dana yang kami dapat sebenarnya untuk menyelenggarakan program-program semacam itu dan untuk menyempurnakan film. Artinya sangat berdampak langsung apresiasi yang dilakukan. Terima. oke Mas. Nah, kawan Brain, bagi yang penasaran ingin menonton film Sujatmoko Jejak Akar Kultural, bisa ditonton di kanal YouTube kita, Brain Indonesia. Dan terima kasih Mas Andika yang sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih Mas Aji dan rekan-rekan BRIN atas kesempatannya mendiskusikan karya kami. Baik kawan Brin, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brin seperti Mas Andika tadi, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan di bawah ini. Sekian podcast kita kali ini. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN. Podcast penerbit ilmiah masa kini.